Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Zaratriani dari kelas 6B dengan NPM 206 akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai inovasi kurikulum berbasis keterpaduan KTSP 2013 dan yang disempurnakan tahun 2016. Pertanyaan pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Yang pertama, komponen masukan, yaitu kurikulum dititik beratkan pada mata pelajaran logis dan sistematis agar siswa menguasai struktur pengetahuan tertentu. Yang kedua, komponen proses, yaitu kurikulum dititik beratkan pada pembentukan konsep berpikir dan cara belajar yang diarahkan kepada pengembangan peta kognitif. Yang ketiga, komponen produk, yaitu kurikulum dititik beratkan pada pembentukan tingkah laku spesifik. Prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama ada felt setting, yang kedua ada self-development, ada self-actualization, ada social learning, yang selanjutnya ada reinforcement, dan selanjutnya ada heuristic learning, dan terakhir ada self-confidence. Yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada peserta didik. Ciri yang ketiga yaitu pemisahan antara bidang studi tidak jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran bersifat luas. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketujuh, holistik. Yang kedelapan, bermakna. Yang kesembilan, otentik. Dan yang kesepuluh, aktif. Yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Perkembangan terbaru dalam pendidikan dan kurikulum yaitu lahirnya kurikulum 2006 dengan diikuti populernya istilah yaitu KTSP. Persepsi masyarakat pendidikan pada umumnya dalam memandang KTSP sebagai model baru kurikulum sebagai pengganti KBK atau kurikulum 2004. Berdasarkan hal tersebut, penulis beranggapan bahwa KTSP adalah sebuah istilah atau penamaan dari suatu bentuk pengelolaan dan pengorganisasian kurikulum sebagai implikasi dilaksanakannya otonomi daerah khususnya dalam bidang pendidikan. Hipotesa penulis didasari pengertian KTSP, prinsip-prinsip, dan prosedur penyusunan KTSP. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pemerintah telah menggiring pelaku pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan. Soal yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip KTSP? Yang pertama, landasan KTSP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu yang pertama, standar isi, yang kedua standar proses, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima ada standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan standar penilaian pendidikan. Dan prinsip KTSP yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Soal yang ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen dari KTSP yang pertama ada visi dan misi satuan pendidikan, yang kedua ada tujuan kurikulum, selanjutnya ada menyusun kalender pendidikan, yang keempat ada struktur muatan KTSP, yang kelima silabus, dan yang keenam RPP. Selanjutnya soal nomor 8,
yaitu bagaimana pengembangan KTSP. Yang pertama ada prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan dibagi 3, yaitu ada penelitian prasurvei, dilanjutkan dengan pengembangan model penyusunan KTSP, dan yang ketiga uji validasi model. Setelah diuji validasi model, akan ada model KTSP hasil revisi akhir. Yang ke-9, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menitik beratkan peningkatan serta pengembangan soft skill dan hard skill. Pengembangan kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mempersiapkan siswa Indonesia supaya memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dulu bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Karakteristik kurikulum 2013 yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual, dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang pertama ada kedudukan mata pelajaran, yang kedua ada struktur kurikulum, yang ketiga ada proses pembelajaran, yang keempat ada ekstrakurikuler, yang kelima ada penilaian hasil belajar, yang keenam ada pendekatan isi, yang terakhir ada kompetensi lulusan. Nomor 11, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan. Landasan pengembangan kurikulum 2013 yang dikembangkan yaitu menganut 3 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan konseptual. Dari peserta didik diberitahu, nanti peserta didik mencari tahu. Selanjutnya, perubahannya dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari pendekatan tekstual menjadi proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Dari pembelajaran berbasis konten menjadi pembelajaran berbasis kompetensi. Yang dari pembelajaran parsial menjadi pembelajaran terpadu. Sebelumnya dari pembelajaran menekankan jawaban tunggal menjadi pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Dan yang terakhir dari pembelajaran verbalisme menjadi keterampilan aplikatif. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik atau hard skill dan keterampilan mental yaitu soft skill. Pembelajaran mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan atau ingarso sung tuludo, membangun kemauan yaitu ing madiu mangkun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta. Selanjutnya, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Selanjutnya, pembelajaran yang menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Yang pertama, kompetensi lulusan, yang kedua, kedudukan mata pelajaran, yang ketiga, pendekatan isi, yang keempat, struktur kurikulum, yang kelima, proses pembelajaran, yang keenam, penilaian hasil belajar, dan yang ketujuh, ekstrakurikuler. Soal yang ke-13, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Perubahan atau direvisinya kurikulum 2013 tidak merubah namanya. Ada beberapa poin perubahan atau revisi kurikulum 2013, termasuk dalam aspek penilaian, yaitu yang A, nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional. Yang B, penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru. C, tidak adanya pembatasan pada proses berpikir siswa. D, penerapan teori jenjang 5M. E. Struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah tidak diubah. F. Menggunakan metode pembelajaran aktif. G. Meningkatkan hubungan kompetensi inti dan kompetensi dasar. H. Penilaian sikap KI 1 dan KI 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran, hanya agama dan PPKN saja. I. Skala penilaian menjadi 1 sampai 100. J. Remedial diberikan untuk yang kurang, namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.